Halo, sahabat tani di pedesaan yang saya cintai, saya kasihi dan saya banggakan, serta saudara-saudaraku semuanya yang aku sayangi, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Di pagi hari ini, sahabat tani, saya tidak pergi ke sawah, tapi nyantai-nyantai di rumah, karena di sawah pada waktu kemarin sore baru saya kunjungi, saya amati tentang perkembangan tanaman padi saya yang sudah merunduk, mulai ujungnya ada yang kuning, butir-butirnya padi. Jadi ini saya nyantai saja di rumah untuk bertujuan saya ingin membagikan suatu pengalaman yang ada pada saya tentang terjadinya asalnya manusia, kemudian kemana manusia itu akan pergi, yang dalam bahasa daerah, bahasa Jawa disebut dengan sangkan paraning dumadi. Ini yang perlu saya informasikan kepada sahabat tani semuanya, saudara-saudara dan saudari saya semua, bahwa kiranya saudara semuanya, kalian semuanya pernah mendengar dari mulut ke mulut mengenai sangkan paraning dumadi. Belum banyak yang mengetahui, tapi ada yang sudah mengetahui, sedikit saja, banyak yang belum mengetahui. Sahabat-sahabat semuanya, sangkan paraning dumadi yaitu manusia itu asalnya dari pertemuan antara insan laki-laki dan insan perempuan, melakukan jenjang pernikahan atau perkawinan. Kemudian karena atas izin ilahi Tuhan Allah yang Maha Suci, Maha Kuasa, dia hamil atau mengandung. Terjadinya hamil atau mengandung yaitu pertemuan antara sperma dari kelak sang pria bertemu dengan indung telur yang dikeluarkan oleh perempuan. Pertemuan antara sperma dan indung telur akan membentuk gumpalan darah. Gumpalan darah itu makin lama makin tumbuh menjadi besar, yang disebut dengan janin. Janin itu di dalam rahim ibu hidup, tumbuh dan berkembang menjadi besar karena sudah ada nyawanya. Jadi gumpalan darah itu ada nyawanya, maka bisa bertumbuh semakin besar dan semakin besar, kemudian menjadi orok, menjadi bakalan bayi manusia. Sahabat tani, gumpalan darah yang ada di dalam rahim ibu, kandungan ibu, bisa tumbuh dan berkembang karena mendapat asupan nutrisi, makan sari-sari makanan yang dimakan dan diminum oleh ibu yang mengandung janin tersebut. Lah, makanan dan minuman itu berasal dari mana? Dari sari-sari makanan yang dihasilkan dari bumi, dari unsur-unsur alam. Unsur-unsur alam adalah merupakan perpaduan antara bumi, air, udara, dan api. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh karena bantuan sinar matahari
yang disamakan dengan api, maka akan menghasilkan buah-buahan bagi pohon yang berbuah, akan menghasilkan biji-bijian bagi pohon yang berbiji, akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, daun-daunan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Semua itu terjadi karena kehendak ilahi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah unsur daripada nutrisi, unsur-unsur dari alam yang ada di jagat raya ini, yang dalam bahasa Jawanya dikatakan jagat besar. Kemudian yang ada di tubuh manusia adalah merupakan jagat alit, dunia kecil. Kalau alam raya ini dunia besar, ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Karena asupan gizi itu maka bertumbuhlah janin itu di dalam rahim ibu. Setelah ada nyawanya, kira-kira umur 4 bulan, ditiuplah roh dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dari kuasa Allah. Roh ditiupkan kepada nyawa yang bersama semayam di dalam gumpalan darah atau janin yang selalu bertumbuh itu. Dalam keadaan seperti ini, si jabang bayi yang terus bertumbuh menjadi besar di rahim ibu bagaikan sedang bertapa di dalam gua rahim ibu. Disinilah si jabang bayi mendapatkan wejangan tentang perbuatan, perilaku, tindakan yang baik dan yang buruk. Karena semenjak roh itu ditiupkan kepada janin, maka janin ini sudah dibekali dengan kemampuan cipta untuk berpikir berupa akal, rasa untuk kemampuan untuk merasakan sesuatu, panas, dingin, pedih, kemudian karsa, diberi kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu setelah nanti lahir di dunia, di jagat besar ini. Saudaraku semuanya, sahabatku semuanya yang aku sayangi dan aku banggakan, wejangan-wejangan yang diberikan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa lewat perilaku tingkah ibu yang mengandung rahimnya, yang mengandung si jabang bayi, dan tingkah laku, tutur kata, perbuatan yang dilakukan oleh sang ayah dan dilakukan oleh saudara-saudaranya yang sudah terlahir lebih dulu, maka si jabang bayi yang masih bertapa di dalam rahim ibunya itu merekam semua apa yang telah dilakukan ibunya tentang perbuatan yang baik dan yang benar. Ketika ibu menerima suatu kegiatan, melakukan suatu kegiatan, perbuatan yang baik, bisa menyenangkan orang, ini akan direkam oleh jabang bayi. Ketika ibu mendapat tawaran untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ibu menolaknya, tidak mau melakukannya, ini juga direkam oleh si jabang bayi. Ketika ayahnya atau saudaranya melakukan kegiatan yang kurang baik, bahkan tidak baik, dengan kemampuan cipta rasa dan karsa jabang bayi, dia merekamnya juga. Jadi dia sudah mendapat ilmu pengetahuan ketika di dalam rahim ibu itu, karena atas izin Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Si jabang bayi, manusia yang belum terlahir, bertapa di dalam gua garba ibu, birat ibu, selama 9 bulan 10 hari. Ketika sudah saatnya lahir di dunia atas izin Tuhan Allah yang Maha Kuasa, atas kehendak ilahi, maka dia akan membuka pintu gua itu dengan bantuan para malaikat penjaga si jabang bayi itu. Para roh-roh yang menjaga si jabang bayi itu
yang bersama-sama bertapa di dalam rahim ibu, yaitu Kakang Kawah, Adi Ariari, Darah, dan Pusat. Setelah dia selesai bertapa di dalam rahim ibu, dia akan keluar dari gua melalui pintu yang telah disediakan oleh Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, yaitu melalui kelamin sang ibu. Setelah si Jamang bayi lahir menjadi manusia, bertumbuh menjadi besar, dan dia walaupun tidak dididik, tidak diberi kasih tahu, setelah besar akan dapat, dari kecil sampai besar akan mengembangkan imajinasinya, cipta rasa dan karsanya untuk melakukan pengamatan, memperhatikan melalui panca inderanya apa yang telah dilakukan oleh setiap manusia di tengah-tengah masyarakat mengenai hal perbuatan baik dan buruk. Dan dia akan cerdas, bisa tahu dengan sendirinya, oh ini jelek, oh ini bagus. Kalau perbuatan jahat jelek, merugikan orang lain, bisa dipidana, di penjara. Kalau orang yang berbuat kebaikan akan mendapat hadiah, sanjungan, dan hadiah yang sangat menyenangkan. Itulah manusia. Manusia yang sudah lahir bagaikan orang yang sedang melakukan tugas suci untuk melakukan kebaikan dari perintah Allah Yang Maha Kuasa, untuk berbuat kebaikan dan untuk berbuat yang tidak baik. Karena apa? Kita sudah diberi bekal pengetahuan dan tidak dalam kandungan mengenai hal keburuk, baik yang baik dan yang buruk. Terus kita melakukan itu, dan hasilnya ketika kita hidup di dunia ini sebetulnya adalah suatu perjalanan hidup kita ini untuk pulang ke asalnya, yaitu ke Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Jadi kita ini semuanya asalnya tidak ada, menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Karena apa? Roh yang asalnya dari Tuhan Allah Yang Maha Kuasa akan berjalan menurut kehendak ilahi sampai waktunya kita dipanggil kembali kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Kita akan kembali ke asalnya, yaitu kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Artinya kalau kita sudah mati, kita lahir, hidup, mati, dan roh kita kembali ke pangkuan Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika kita lahir. Kita hidup, melakukan apa dan bagaimana hasilnya. Kalau kita berbuat yang baik di alam dunia yang besar ini, yang ramai, penuh beraneka ragam, suatu kondisi, beraneka ragam situasi dan kondisi. Kalau kita di dunia ini banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan kesenangan yang bisa menyenangkan orang lain menjadi bisa tertawa, orang lain bisa menjadi senang hatinya, maka kita nanti di sana di pangkuan Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, kita akan mendapatkan perilaku yang menyenangkan juga. Tapi kalau di dalam alam jagat raya ini kita melakukan, berbuat yang tidak baik, yang tidak menyenangkan orang lain, tidak baik, melakukan tidak kebaikan karena
tidak menyenangkan semua apa yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah kita, maka di sana nanti di depan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga akan mendapatkan suatu perilaku yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Tinggal bagaimana kita berbuat, tinggal bagaimana apa yang kita lakukan. Kita hidup di dunia ini kepingin melakukan yang baik, yang nanti hasilnya juga baik dan menyenangkan. Apa kita akan hidup dengan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, dan nantinya kita juga akan diperlakukan tidak disenangkan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan setelah roh kita dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa kembali ke pangkuan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kemudian raga ini, badan ini juga akan kembali kepada asalnya, yaitu karena manusia itu terbentuk dari hasil bumi, dari 4 unsur, yaitu dari tanah, air, udara, dan api. Maka kita akan kembali menjadi demikian, dan raga ini akan hancur kembali kepada unsur tanah kembali. Inilah yang dikatakan sangkan paraning dumadi. Dari mana asalnya manusia? Setelah menjalani hidup ada di dunia ini, terus akan kemana arah perjalanan manusia? Dari Allah yang Maha Kuasa akan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Badan atau raga ini yang berasal dari nutrisi makanan dan minuman, yang nutrisi makanan dan minuman itu berasal dari bumi, maka akan kembali lagi ke bumi. Asalnya tidak ada menjadi ada, dan akan tidak ada lagi dari asalnya, yaitu kepangkuan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah sahabat-sahabatku terkasih, sahabat tani, saudara-saudara sekalian yang sangat saya sayangi, saya cintai, dan saya kasih. Saya kira sampai di sini apa yang telah dapat aku sampaikan kepada kalian. Apa kemampuan apa yang ada pada aku, pada saya bagikan kepada kalian. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semuanya. Saya kira sampai di sini pertemuan kali ini dengan saya di dalam membahas asal usulnya manusia dan kemana manusia harus pergi. Kalau bahasa Jawanya yaitu sangkan paraning dumadi. Saudaraku, mungkin apa yang saya ketahui ini ada kurangnya. Bagi saudaraku, sahabat semuanya yang mempunyai informasi masih lebih baik daripada informasi saya ini, saya mohon jangan lupa komen supaya saya dapat menambah ilmu pengetahuan saya tentang sangkan paraning dumadi. Sekali lagi, sahabatku semuanya, jangan lupa subscribe, komen, share, and like channel saya Lokarasa. Selamat beristirahat yang sedang beristirahat, dan selamat bekerja bagi sahabatku yang sedang melakukan pekerjaan. Semoga usaha kalian semua sukses dan mendapatkan hasil seperti yang kalian harapkan. Amin. Terima kasih.